Pertandingan panas yang mempertemukan Persib Bandung dan Borneo FC Samarinda di Stadion Segiri. Samarinda akhirnya berakhir dengan skor imbang 1-1. Laga tunda pekan ke-21. Super League musim 2025-2026 itu bukan sekadar pertandingan biasa. Atmosfernya terasa seperti final kecil. Dua tim papan atas bertemu, dua kandidat juara saling menguji kekuatan, dan ribuan pasang mata menyaksikan duel yang syarat gengsi tersebut. Tidak hanya itu, sang rival abadi yaitu Persija Jakarta hanya bisa menambah 1 poin setelah ditahan imbang oleh Dewa United pada pertandingan pekan 25 di JIS. Laga penuh emosial diakhiri dengan skor 1-1. Sebelumnya Persija juga ditahan oleh Borneo FC dengan skor 2-2, dua pertandingan terakhir yang hanya bisa menambah 2 poin saja. Walaupun tetap di posisi ketiga dengan 52 poin, namun hal ini jelas terlihat ketertinggalan Persija semakin jauh dengan Persib. Bahkan untuk menempati posisi kedua saja sulit, apalagi mau mengkudeta Persib jelas itu sulit bagi Persija. Dalam dua pertandingan itu dapat disimpulkan bahwa persaingan antar ketiga klub benar-benar keras. Mereka tidak hanya beradu pemain bintang namun beradu strategi dan mental. Bagi Persib Bandung, hasil imbang ini memang terasa sedikit pahit karena kemenangan sempat berada di depan mata. Namun bagi sang pelatih, Bojan Hodak, 1 poin yang dibawa pulang dari Samarinda bukanlah hasil yang buruk. Pelatih asal Kroasia tersebut justru melihat banyak hal positif dari performa anak asuhnya dalam pertandingan itu. Dalam sesi konferensi pers setelah pertandingan, Hodak menyampaikan bahwa secara keseluruhan ia cukup puas dengan cara timnya bermain. Menurutnya, Persib mampu menunjukkan kualitas permainan yang baik, terutama di babak pertama. Saya pikir kami memiliki peluang yang lebih baik di babak pertama. Mereka tidak memiliki banyak peluang, ujar Hodak kepada awak media. Ucapan itu bukan tanpa alasan. Jika melihat jalannya pertandingan sejak menit awal, Persib memang tampil cukup dominan dalam mengendalikan permainan Maung Bandung bahkan berhasil membuka keunggulan lebih dulu pada menit ke-14 melalui gol yang dicetak oleh Adam Alis. Gol tersebut tercipta dari situasi kemelut di dalam kotak penalti Borneo FC. Bola liar yang gagal dibuang oleh pemain bertahan tuan rumah langsung dimanfaatkan dengan baik oleh Adam Alis dengan Tenenggi. Sang kapten melepaskan tembakan keras dari jarak dekat yang tak mampu dihentikan oleh penjaga gawang Nadio Argawinata. Itu membuat Persib unggul 1-0 dan semakin percaya diri dalam mengontrol pertandingan. Dalam laga tersebut, Bojan Hodak menurunkan komposisi pemain terbaiknya sejak awal. Di bawah mistar gawang, kepercayaan kembali diberikan kepada Teja Paku Alam yang tampil solid sepanjang pertandingan. Di lini belakang, Persib mengandalkan kombinasi Eliano Reinders, Kakang Rudianto Patrisium Matri Kahji, dan Federico Bahbas sementara di lini tengah. Hodak menempatkan Luciano Guecochea dan Frans Putro sebagai pengatur tempo permainan Jilini Serong, Trio William Bahus, Hozimbehnya da Silva, serta Andrew Yung ditugaskan untuk membongkar pertahanan Borneo FC. Strategi ini berjalan cukup baik di babak pertama. Persib mampu menciptakan beberapa peluang dan terlihat lebih rapi dalam organisasi permainan, namun memasuki babak kedua. Situasi mulai berubah. Tim tuan rumah yang dilatih oleh Fabio Lefundes tampil lebih agresif. Borneo FC mulai meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan, tekanan demi tekanan diberikan ke pertahanan Persib. Menurut Bojan Hodak, perubahan permainan ini terjadi karena Borneo FC mendapatkan cukup banyak situasi bola mati yang berpotensi membahayakan. Di babak kedua mereka mendapatkan banyak tendangan bebas. Itu membuat mereka mulai menciptakan ancaman, kata Hodak. Meski demikian, pertahanan Persib sebenarnya masih tampil cukup disiplin. Pada menit ke-58, Borneo FC sempat mendapatkan peluang emas ketika Juan Villa melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Namun Teja Paku Alam menunjukkan refleks luar biasa dengan menepis bola keluar lapangan. Penyelamatan tersebut sempat membuat para pendukung Persib yang hadir di stadion bersorak lega. Namun drama pertandingan benener terjadi saat memasuki menit-menit akhir. Pada menit ke-82, wasit Razlan Jofri bin Ali menunjuk titik putih setelah meninjau tayangan VAR. Keputusan tersebut diambil karena ada dugaan handball yang dilakukan oleh Willian Barush di dalam kotak penalti.
Keputusan itu sempat memicu protes dari para pemain Persib. Namun setelah melihat tayangan ulang, wasit tetap pada keputusannya. Borneo FC pun mendapatkan hadiah penalti, eksekusi dilakukan oleh Mariano Peralta. Dengan Tenenggi Peralta melepaskan tendangan keras yang tak mampu dihentikan oleh Teja Paku Alam, gol tersebut membuat skor berubah. Menjadi 1-1, Stadion Segiri langsung bergemuruh oleh sorak-sorai supporter tuan rumah, namun pertandingan masih menyisakan drama di menit-menit akhir. Pada masa tambahan waktu, Persib hampir saja mencetak gol kemenangan. Beckham Putra Nugraha yang baru masuk sebagai pemain pengganti berhasil mendapatkan peluang emas di depan gawang Borneo FC. Sayangnya, penyelesaian akhirnya masih belum sempurna sehingga peluang tersebut terbuang percuma. Tak lama kemudian, peluit panjang pun dibunyikan, skor tetap bertahan hingga pertandingan usai. Hasil ini membuat Persib Bandung tetap kokoh di puncak klasemen sementara Super League dengan koleksi 58 poin dari 25 pertandingan. Sementara Borneo FC tetap berada di posisi kedua dengan 54 poin. Artinya, jarak kedua tim masih terpaut 4 poin. Bojan Hodak menilai hasil ini masih cukup menguntungkan bagi timnya, menurutnya. Yang paling penting adalah Persib tidak kalah dan tetap menjaga selisih poin di klasemen. Secara keseluruhan saya pikir ini hasil yang bagus karena kami tidak kalah. Selisih poin masih terjaga dan liga akan tetap menarik hingga akhir musim, ujar Hodak. Di sisi lain, pencetak gol Persib, Adam Alis, juga mengungkapkan rasa syukurnya setelah berhasil mencetak gol pertamanya musim ini. Gol tersebut terasa spesial bagi sang gelandang karena dicetak ke gawang mantan klubnya sendiri. Namun selebrasi yang ia lakukan sempat menimbulkan sedikit rasa bersalah. Adam Alis mengakui bahwa selebrasinya terjadi secara spontan tanpa memikirkan. Bahwa ia sedang berada di kandang mantan timnya, alhamdulillah saya senang bisa kembali ke sini dan mencetak gol. Saya juga minta maaf kepada Borneo FC, saya sangat respek kepada tim ini. Selebrasi tadi spontan saja, kata Adam. Meski begitu, ia menegaskan bahwa fokus Persib saat ini adalah terus menjaga konsistensi hingga akhir musim menurut Adam Alis. Perjalanan kompetisi masih panjang sehingga timnya tidak boleh cepat puas, tetap rendah hati. Tetap bersyukur, tetap berjuang. Pertandingan masih banyak dan kami tidak boleh terlalu percaya diri. Kami jalani step by step, ujarnya. Sementara itu, pelatih Borneo FC Fabio Lefundes juga memberikan pandangannya mengenai pertandingan tersebut. Pelatih asal Brasil itu mengaku, timnya sebenarnya layak mendapatkan hasil yang lebih baik. Kami memainkan pertandingan yang hebat hari ini dan menurut saya kami pantas mendapatkan hasil yang lebih baik, kata Lefungis. Namun ia juga mengakui bahwa menghadapi Persib Bandung bukanlah tugas yang mudah. Menurutnya, Maung Bandung memiliki kualitas pemain yang sangat merata di setiap lini. Kami tahu betapa sulitnya pertandingan ini karena kualitas pemain mereka. Mereka memiliki pemain dengan kualitas yang sama di setiap lini. Jelasnya, Fabio Lefundes juga mengakui bahwa timnya sempat kehilangan fokus pada satu situasi bola mati yang akhirnya dimanfaatkan. Persib untuk mencetak gol, kami kehilangan fokus dalam satu situasi bola mati. Dari situasi itulah mereka bisa mencetak gol. Katanya setelah tertinggal, Borneo FC mencoba mengubah strategi permainan. Selama sekitar 15 menit, tim tuan rumah berusaha keras untuk mengejar ketertinggalan. Namun menurut Lefundes, strategi yang telah disiapkan tidak sepenuhnya berjalan sesuai rencana. Kami sebenarnya sudah menyiapkan strategi, tetapi tidak berjalan seperti yang kami harapkan. Ujarnya, salah satu kesulitan yang dihadapi Borneo FC adalah pertahanan. Persib yang sangat rapat, Persib bahkan menumpuk banyak pemain di lini belakang sehingga sulit ditembus. Mereka memiliki pemain seperti Teja, Berguinho, dan William. Dengan 6 pemain bertahan seperti itu memang tidak mudah menembus pertahanan mereka, jelas Lefundes. Meski begitu, Borneo FC akhirnya berhasil menyamakan kedudukan lewat penalti Mariano Peralta. Gol tersebut setidaknya menyelamatkan 1 poin bagi tim tuan rumah. Namun Lefundes mengakui bahwa timnya sebenarnya memiliki banyak peluang yang tidak dimanfaatkan dengan baik. Kami menyia-nyiakan banyak peluang, baik di babak pertama maupun di babak kedua, katanya. Menurutnya,
penalti yang didapatkan timnya menjadi momen penting yang akhirnya menghasilkan gol penyama kedudukan. Ketika kami mengambil risiko, kami mendapatkan penalti dan berhasil mencetak gol, ujarnya. Hasil imbang ini membuat Borneo FC tetap bertahan di posisi kedua klasemen dengan koleksi 54 poin. Persaingan menuju gelar juara Super League musim ini pun dipastikan akan semakin menarik. Dengan beberapa pertandingan tersisa, jarak 4 poin antara Persib dan Borneo FC masih sangat mungkin berubah, namun untuk sementara. Persib Bandung masih berdiri kokoh di puncak klasemen, dan jika melihat intensitas pertandingan di Samarinda malam itu, satu hal yang pasti, perburuan gelar musim ini masih jauh dari kata selesai.